Kega Warrior, let's go! MTHS. Selamat pagi, hai. Ketemu lagi dengan Karun di sini. Dan hari ini Karun ditemani oleh Tini. Kita sapa ya. Hai Tini. Hai Karun. Kita mau sapa adik-adik di rumah nih yang siap beribadah Tini. Kita sapa sama-sama ya. Hai adik-adik. Apa kabar? Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua bersama dengan Papa dan Mama di rumah. Yeay! Walaupun kita ibadahnya masih online, tapi kita tetap harus antusias, memuji dan menyembah Tuhan ya. Oke Tini? Oke. Oke. Kega Warrior, Let's go. let's go. Anak Indonesia. Ceria, sehat, kuat. Hahaha. Ini tuh kesatria Kega bukan? Iya dong kakak, saya Kega. Adik-adik yang di rumah dan papa mama kesatria Kega atau bukan? Pasti Satria kak. Satria. Masih ingat kan Kega? Satria Kega itu adalah satrianya kerajaan surga. Nah, kita mau nyanyi lagu itu ya adik-adik. Tini nyanyinya dengan sukacita ya Tini. Oke. Kita mau menyanyi bukan buat manusia tapi buat Tuhan. Satria kerajaan surga, satria kerajaan Allah, kita jagoan hebat. Yeay! Satria kerajaan surga, satria kerajaan Allah, kita pahlawan hebat. Memuji, oeo, menari, oeo, melompat buat Tuhan. Sekali lagi, satria kerajaan surga, satria kerajaan Allah, kita pahlawan hebat. Satria kerajaan surga, satria kerajaan Allah, kita pahlawan Allah. Memuji, oeo, menari, oeo, melompat buat Tuhan. Memuji, oeo, menari, oeo, melompat buat Tuhan. Tini bagaimana, bersukacita nggak? Bersukacita. Iya, kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang hebat. Karena setiap kita adalah kesatria-kesatria hebat. Kesatria-kesatria yang bisa sabar, memiliki kasih, memiliki sukacita, memiliki kelemah lembutan. Ini kamu punya kelemah lembutan tidak? Punya kak. Kamu suka marah-marah nggak sama papa mama? Enggak. Ah, yakin?
Masa sih gak pernah marah sama papa mama? Marah-marah itu good or bad sih? Bad. Good or bad adik-adik ya di rumah? Kita mau dengar adik-adik ya menjawab ya. Ini marah-marah itu good or bad adik-adik? Yeah, betul. Marah-marah itu it's bad. Jadi nggak boleh marah-marah ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu Kasih Sukacita Damai Sejahtera. Oke ya, siap. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Yeay. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan ya. Semuanya kita mau duduk dengan baik. Kita menyanyikan lagu Ku Mau Dengar Cerita. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku mau dengar, ku mau dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku mau dengar, ku mau dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kami mau dengar terus Tuhan cerita tentang firman-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang duduk dengan baik mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja buat setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Udah siap dengerin firman Tuhan hari ini? Masih inget gak? Dini cerita soal Bapak Abraham. Bapak Abraham yang apa adik-adik? Yang sabar. Sabar kenapa ya? Sabar karena Bapak Abraham menanti janji Tuhan.
berapa waktu itu? Waktu dia terima janji Tuhan bahwa dia akan istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak. Umur berapa? Betul, 100. Wah, sudah tua sekali ya. Coba deh adik-adik pikirin, selama Bapak Abraham hidup sampai 100 tahun, Bapak Abraham sabar banget menantikan janji Tuhan bahwa dia akhirnya nanti istrinya Sarah akan mengandung melahirkan seorang anak. Hebat ya Bapak Abraham ya. Hari ini Kalira juga mau menceritakan satu tokoh Alkitab yang sabarnya juga luar biasa loh adik-adik. Karena kesabarannya itu Bapak ini berhasil mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, yaitu Bapak Kaleb. Siapa adik-adik? Kaleb. Ya, masih ingat cerita soal 12 pengintai? Waktu itu ada 12 pengintai bangsa Israel yang ingin melihat tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yaitu ada 2 orang yang percaya bahwa tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb. Waktu itu umur Bapak Kaleb saat dia mengintai, dia itu masih berumur 40 tahun. 40 tahun itu belum terlalu tua adik-adik, masih muda. Coba tanya lagi papa mamanya umurnya berapa. Kalau ada papa mama yang umurnya 40 tahun, nah seperti itu tuh, Bapak Kaleb waktu itu seumur itu. Nah, tahu nggak? Pada umur berapa Bapak Kaleb baru mendapatkan janji Tuhan? Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhannya ya. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Papa mama boleh bantu ya untuk adik-adik ambil Alkitabnya. Oh ya, sebelumnya kita mau katakan sama-sama nih. Kita mau katakan sama-sama. Ikuti Kalira ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Yes, yes, yes. Sekarang kita buka dari Yosua 14 ayat 10. Yosua 14 ayat 10. Kalira bacain ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Coba adik-adik, tadinya Bapak Kaleb waktu mendengar janji Tuhan itu masih berumur 40 tahun. Dan ketika dia mendapatkan janji Tuhan itu, dia sudah berumur 85 tahun. Berarti Bapak Kaleb menunggu janji Tuhan itu 45 tahun. Lama sekali adik-adik. Tapi Bapak Kaleb luar biasa. Bapak Kaleb sabar. Karena kesabarannya Bapak Kaleb, akhirnya Tuhan memberikan janjinya, yaitu Bapak Kaleb bisa menjadi pemimpin atas sebuah kota. Kota itu besar loh adik-adik. Wah, luar biasa kan? Karena Bapak Kaleb terus percaya sama Tuhan. Nah, itu dia buah dari kesabaran adik-adik. Kalira percaya dari minggu kemarin kita udah belajar sabar. Pasti adik-adik di rumah sudah banyak nih ngelakuin praktek kesabarannya. Kalira mau denger nih ceritanya adik-adik. Siapa yang sabar untuk mengantri? Ngantri apa ya? Banyak adik-adik, apalagi adik-adik tahu sekarang kalau kita harus jaga jarak kan. Jadi kalau misalnya membeli sesuatu keluar, biasanya udah dikasih tuh adik-adik batas-batasannya. Nah, adik-adik nggak boleh main nggak ngantri, harus tetap ngantri, berada pada jalurnya. Video kemarin juga firman Tuhannya dikasih tahu kan, untuk mengantri itu akhirnya dengan mengantri jadi teratur, menjaga protokol kesehatan juga, jaga jarak. Nah, terus apa lagi contoh sabar?
sabar, tidak marah-marah juga kepada papa mama. Misalnya, kalau misalnya papa dan mama menjanjikan sesuatu tapi belum dipenuhi, misalnya sudah, Kak, aku waktu itu dijanjiin liburan sama papa mama, tapi ternyata sampai hari ini belum jadi liburan. Ingat adik-adik, kita sekarang ini memang belum boleh kemana-mana, masih harus menjauhi kerumunan. Kalau papa mama belum menepati janjinya, pasti karena papa mama tahu itu yang terbaik buat adik-adik semua. Kita masih harus di rumah. Sampai kapan Kak kita di rumah? Ingat, harus sabar. Gak ada yang tahu sampai kapan. Gak ada yang tahu sampai kapan kita udah bisa sekolah, masuk sekolah, kita udah bisa ibadah kega bareng. Semuanya tergantung Tuhan. Makanya kita harus berdoa, minta supaya segala sesuatunya terjadi sesuai kehendaknya yang terbaik untuk kita semua. Ya adik-adik, Kalira percaya adik-adik luar biasa, adik-adik punya hati yang sabar. Sambil sabar, semuanya juga berdoa. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk kita bisa sabar. Tuhan yang mampukan adik-adik untuk sabar. Ya adik-adik, satu lagi ya, sabar itu juga melakukan segala sesuatunya dengan sukacita dan juga sampai selesai loh. Jadi kalau sampai hari ini nanti ada tugas sekolah, adik-adik juga harus melakukan pekerjaannya dengan selesai. Jangan karena susah adik-adik marah-marah, adik-adik nggak suka ngerjainnya, itu tidak sabar. Adik-adik harus ngelakuinnya sampai selesai dengan sabar. Oke adik-adik, Kalira percaya apalagi sekarang udah banyak yang besar, udah ada yang mau naik kelas nih. Siapa yang sudah mau naik kelas 1? Wah, banyak nih. Kalira percaya adik-adik akan jadi anak yang pintar, luar biasa. Pokoknya semuanya karena Tuhan, adik-adik bisa ngelakuinnya. Oke, yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau datang sama Tuhan. Ikuti Kalira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk mau memberikan kami juga kesabaran. Kami butuh Engkau Tuhan untuk kami bisa jadi anak yang sabar, tidak marah-marah, tidak terburu-buru, mau menunggu dengan sukacita dan kasih. Bantu kami ya Tuhan, kami percaya kami bisa melakukannya. Karena kami mau Tuhan jadi berkat untuk semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, satu lagi, kita mau sebutin ayat hafalan kita ya, sama-sama ya. Masih ingat ayat hafalannya? Dari mana? Dari Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yuk, coba bangkit berdiri. Ini ayat hafalannya udah lama, pasti adik-adik udah pada hafal dan punya gayanya masing-masing. Kita ulangi lagi ya. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yeay! Mau jadi pahlawannya lah? Oke, berarti adik-adik harus sabar. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adik-adik boleh angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus menyertai adik-adik sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah.